Ada beberapa hal kunci yang harus diperhatikan untuk membangun keberadaan sosial media yang optimal di Instagram sebagai desainer grafis. Halo teman-teman desain grafis, bagaimana hari kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita ketahui sebagai desainer grafis yang akan menjadi kunci kesuksesan dalam era digital ini. Bagaimana membangun keberadaan sosial media kita, khususnya di platform Instagram, platform yang dimana orang-orang kreatif itu berkumpul. Ya sekarang sih gak orang kreatif doang sih, dulu ya. Kenapa Instagram? Karena Instagram media sosial yang paling populer yang berbasis gambar, dan itu cocok buat desainer. Di Instagram lah desainer mendapatkan lebih mudah atensi dari teman-teman kita, kenalan kita, atau orang-orang out of nowhere tahu-tahu mau pesan desain kalian itu bisa. Bayangkan bagaimana rasanya jika karya kalian yang kalian buat bisa dilihat oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Kita semua tahu bahwa Instagram adalah panggung digital tempat kita bisa memamerkan hal-hal yang estetik karya kita kepada dunia. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengoptimalisasi sosial media kita, langkah demi langkah. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan menciptakan minat. Desainer grafis seperti kita harus bisa menarik perhatian sejak pandangan pertama. Bagaimana caranya? Memulai dengan feed yang konsisten, visual yang menarik tentu saja, dan deskripsi yang punya value dan makna. Desain feed yang konsisten akan menciptakan identitas visual yang kuat buat profil Anda. Jadi, pastikan setiap unggahan Anda sejalan dengan tema dan warna atau brand color yang Anda pilih. Setelah kita berhasil menarik perhatian, kita bisa beralih ke tahap keinginan. Sekarang bagaimana kita membuat orang menginginkan lebih banyak dari konten kita? Salah satu kunci utama adalah memberikan value lebih saat melihat konten Instagram kita. Bagikan konten yang tidak hanya memamerkan karya-karya Anda, tetapi juga kalian sebagai desainer grafis juga bisa memberikan tips atau trik atau wawasan terhadap dunia desain grafis. Orang akan merasa lebih terhubung dan ingin tahu lebih banyak tentang konten Anda gitu. Kadang itu kita sebagai desainer grafis yang melihat konten kita itu kadang itu pengen tahu bagaimana kita belajar desain. Bisa jadi audiens kita itu merupakan orang yang pengen bisa desain. Jadi dengan membagikan tips itu akan membuat orang yang pengen belajar desain bisa tertarik dengan konten kita. Misalnya seperti itu. Setelah berhasil membangun keinginan, saatnya menuju tahap aksi atau call to action. Ini adalah momen di mana kita mengundang orang-orang untuk melakukan sesuatu. Mungkin itu mengikuti akun kita, atau bisa juga mengklik tautan yang ada di bio, menghubungkan ke portofolio kita, atau bahkan memesan layanan desain dari kita. Pastikan untuk menyertakan call to action yang jelas dalam setiap unggahan. Katakan pada mereka apa yang harus mereka lakukan setelah melihat karya Anda. Apakah kalian ingin mengajak untuk memesan jasa kalian, atau ajakan untuk menulis komentar, misalnya minta saran kepada audiens kita. Selain hal tadi, ada beberapa hal kunci yang harus diperhatikan untuk membangun keberadaan sosial media yang optimal di Instagram sebagai desainer grafis, yaitu profil bio yang menarik. Pastikan bio kita tulis dengan jelas siapa Anda. Misalnya, catur pribadi desainer grafis dan konsultan sosial media. Dan juga penjelasannya di bio merupakan call to action, bisa berupa ajakan untuk follow, misalnya pop art desainer grafis dan tips daily buat yang mau belajar desain grafis, klik follow gitu. Kemudian di profil kita tunjukkan konten kita yang konsisten agar lebih meyakinkan. Selanjutnya interaksi dengan pengikut.
Buatlah hubungan dengan pengikut Anda. Responlah komentar-komentar yang ada di konten Anda atau juga mengkomentari konten follower Anda. Itu akan membangun keterikatan kita dengan follower. Atau kalian bisa ajukan polling untuk melibatkan mereka gitu. Selanjutnya, hashtag yang tepat. Gunakan hashtag yang relevan dan populer untuk meningkatkan visibilitas konten Anda. Selalu pantau tren hashtag di industri desain grafis. Jangan terlalu banyak menggunakan hashtag. Kalian bisa mengkombinasikan 3 hashtag umum yang membantu visibilitas kita dan 2 hashtag branding kita agar orang lebih notice terhadap konten kita. Di lain kesempatan gue akan bahas tentang hashtag lebih lengkap ya. Bagaimana cara membuat hashtag yang baik buat konten kita. Selanjutnya, jadwal unggahan yang konsisten. Buatlah jadwal postingan yang konsisten untuk menjaga keterlibatan pengikut. Jadi orang bisa berekspektasi setiap kapan kita konten ada, setiap jam berapa atau setiap hari apa gitu. Misalnya kalau saran saya untuk konten Instagram, saran saya kalian bisa lakukan setidaknya dalam seminggu 2 kali posting atau lakukan setiap hari dalam story jika tidak ada postingan gitu. Jangan buat follower kita menunggu terlalu lama sehingga follower kita melupakan konten kita sehingga tidak ternotis gitu. Hindari seperti itu. Misalnya dengan mengupload sebulan sekali itu dapat bisa menyebabkan follower kita lupa dengan akun kita, dengan konten kita gitu. Yang terakhir yaitu pemanfaatan Instagram Story dan Reels. Gunakan fitur-fitur baru seperti Instagram Story dan Reels untuk mengeksplorasi format konten yang lebih berbeda. Karena di Instagram Story kita bisa lebih kreatif menggunakan widget yang unik seperti polling atau mengajukan pertanyaan. Itu yang membuat orang lebih merasa terhubung dengan kalian karena bisa bertanya langsung dan bisa berinteraksi langsung dengan kalian. Dan juga konten Reels seperti berupa video seperti TikTok sehingga orang merasa lebih dekat dengan kita gitu dengan konten Reels gitu. Dan juga jangan lupa sebagai desainer kita perlu mengupload konten Reels. Misalnya konten Reels yang bisa kita upload sebagai desainer itu mungkin daily kita lagi belanja di toko buku atau toko alat-alat gambar. Jadi kita bisa menanyakan sebaiknya beli alat-alat apa, merek apa, atau bisa membuat tutorial konten seperti ini, tips seperti ini dalam format video Reels gitu, video pendek. Kesimpulannya, untuk mengoptimalisasi Instagram untuk desainer grafis yang perlu kalian lakukan yaitu menciptakan minat ke akun Instagram kalian, membuat ingin karena kontennya terdapat call to action, terus atur bio yang menarik, kemudian interaksi dengan pengguna dengan mengomentari konten mereka atau menanggapi komentar mereka yang ada di postingan kita. Terus hashtag yang tepat yang sesuai dengan industri kita, kemudian jadwal unggahan yang konsisten, terus pemanfaatan Instagram Story dan Reels. Bagaimana konten video kali ini? Apakah kalian suka? Kalian bisa request konten lain di komentar. Jangan lupa klik like jika suka konten ini. Kalian bisa subscribe channel ini agar kalian bisa dapetin tips baru seputar desain dan sosial media. See you di next video ya. Bye.